Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi dengan podcast Bisa Bagus edisi Karisma, yaitu kabar seputar PAIS Kota Malang. Kali ini saya bersama Bu Samsia dari Kepala Sekolah SMPN 30 Kota Malang dan Pak Guru Salafi dari SMAN 5. Nah, Bu Sam ini pada tahun ini setelah melalui beberapa seleksi dan penilaian, SMP 30 yang beliau pimpin menjadi role model sekolah moderasi beragama untuk tingkat Kota Malang yang pada hari Jumat lalu tanggal 21 itu sudah didatangi tim verifikasi lapangan dari Kanwil untuk maju ke tingkat Jawa Timur. Sementara untuk Pak Guru Salafi ini mewakili dari SMA 5 Kota Malang untuk nominator peringkat pertama sekolah moderasi tingkat SMA. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dengan beliau berdua bagaimana sih mengembangkan ya dari atau membuat sebuah project ya sekolah moderasi kalau di Busam, kemudian kalau Pak Guru yang SRC School Religious Culture itu seperti apa, mulainya seperti apa, tantangannya bagaimana, dan melibatkan masyarakat ya tentunya itu seperti apa. Jadi nanti kita akan mengobrol tentang hal itu. Baik, untuk yang pertama saya langsung ke Bu Sam. Bu Sam bisa sedikit menceritakan kok tercetus mau-maunya itu SMP itu loh. Kan beliau ini kepala sekolah yang guru PAI. Terus gitu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi perkenalkan, saya Samsia Wayuningsih, Kepala SMP Negeri 30 Malang. Jadi kalau bicara tentang sekolah moderasi beragama, sebetulnya awalnya kenapa kemudian saya mau gitu ya katakan, walaupun sebetulnya maunya juga karena diminta oleh Kemenak salah satunya. Artinya begini, saya tidak terlalu percaya diri karena sekolah kami adalah sekolah paling baru, SMP paling baru di Kota Malang untuk negerinya, masih berusia 3 tahun. Tetapi memang sejak saya masuk di tahun 2023 akhir itu nuansa toleransi di sekolah kami itu sudah nampak. Sudah nampak. Jadi ibaratnya saya selaku pimpinan hanya tinggal memfasilitasi bagaimana kemudian toleransi yang sudah muncul ini kemudian betul-betul kita rawat. Kita rawat. Karena memang yang menjadi modal kami adalah alhamdulillah kami bisa merangkul masyarakat, begitu. Jadi seluruh orang tua dengan perbedaan latar belakang itu ketika ada kegiatan di sekolah itu boleh saya katakan, karena saya juga pengalaman sudah berpindah 3 sekolah. Jadi ini sekolah keempat bagi saya. Ini luar biasa, begitu. Guyupnya, kolaborasinya itu sangat luar biasa, begitu. Dan beberapa tokoh dari kayak Fortu ya kalau kami itu Fortu itu dari non muslim justru. Nah, ada. Artinya kalau secara proporsi tinggi, proporsi tinggi. Nah, di situ saya melihat karena itu terus di tahun kedua saya pernah diajak juga untuk SMP, tapi saya belum terlalu percaya diri karena sekolah baru tidak ada sarana. Sekarang saya baru bisa membuktikan bahwa sarana bukan segalanya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana nilai-nilai moderasi itu betul-betul sudah tertanam. Makanya di tahun ini kami beranikan diri untuk menerima tantangan. Saya anggap sebagai tantangan sih. Saya tantangan dari pengawas khususnya untuk bisa ayo maju SMP. Saya mikir mungkin sekolah lain boleh jadi sarananya yang mendukung, tapi kalau saya yang mendukung adalah budayanya. Jadi itu, karena itu di usia 3 tahun, alhamdulillah kemarin dari provinsi mengapresiasi kami bisa masuk di peringkat 6 besar provinsi.
mohon doa restunya, semoga hasil visitasi bisa naik ke 3 besar. Barangkali itu pengalaman kami. Kalau Pak Guru gimana di SMA 5 bangun SRC itu apa ini yang tahun pertama atau sebelumnya sudah ada kayak Busam tadi kan sebelumnya grogi gitu. Sebenarnya groginya sama. Gimana? Sebenarnya kami ini cuma melanjutkan tradisi yang sudah mungkin lama dibangun oleh warga SMA 5. Jadi tradisi untuk mengembangkan nilai-nilai religi. Nah, mulai dari guru dan semua siswa itu saya lihat cukup kuat pengembangan dan penguatan nilai-nilai keagamaan di SMA 5 itu. Saya masuk sudah ada intak bakti ngaji tiap pagi. Cuman pada waktu itu masih tersentral melalui audio. Tapi sekarang ada inspirasi baru yang dibawa oleh Ibu Kepala Sekolah itu dari Thailand, Bu. Ibu Kepala Sekolah pernah ke Thailand melihat ada satu sekolah di Natawat, Provinsi Natawat itu siswa-siswa tiap pagi mengadakan doa bersama di bawah patung Buddha yang besar, patung emas Buddha itu mereka berdoa khusyuk semua. Dan ternyata itu membawa dampak pada penanaman nilai-nilai dan karakter siswa. Nah, itu jadi inspirasi. Outdoor. Jadi sekarang siswa-siswa kalau pagi itu ngumpul di lapangan, Pak. Ngumpul di lapangan, membaca sholawat, Asmaul Husna, terus membaca satu halaman Al-Quran, kemudian kita jelaskan sedikit tafsirnya. Itu tiap pagi. Nah, selain itu juga sebenarnya tradisi yang lama yang saya begitu datang ada tradisi khataman Quran. Bapak Ibu guru itu tiap 2 minggu itu khataman secara online. Secara online terus setelah 2 minggu di hari Rabu biasanya makan bersama. Nah, itu senang sekali, sekali. Itu juga ini semacam budaya nggak sengaja, tapi menurut saya cukup bisa jadi inspirasi ya. Kalau ada anaknya guru yang ikut bapak atau ikut ibunya ke sekolah, kan banyak anak-anaknya guru itu yang ikut bapak yang masih kecil-kecil itu, usia TK sama usia kelas 1, kelas 2 itu ikut. Ada 5 anak itu di sekolah itu, Bu. Kita ajari ngaji tiap hari itu. Jadi di ruang saya itu di siswaan itu kita ngajari ngaji anak-anak kecil-kecil, anak-anaknya guru itu juga. Jadi banyak hal-hal kok kayaknya nilai-nilai agama di sekolah kita ini perlu dikuatkan. Dan momentumnya cukup tepat kalau kemudian ada SRC. Nah, ini bisa jadi kendaraan untuk menguatkan nilai-nilai keagamaan di sekolah. Karena agama itu bukan hanya yang tekstual yang terbaca yang menjadi ilmu, tapi harus landing, harus terimplementasi menjadi nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Ibu kepala sekolah juga sering, agama itu nggak cuman wacana, tapi menjaga kebersihan adalah agama. Itu digunakan untuk mendorong nilai-nilai yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya agak tertarik ini dengan inspirasinya justru dari Thailand. Walaupun bukan moderasi tapi itu mungkin agak beririsan nanti dengan yang dia Busam yang sedang Busam perjuangkan itu. Kalau yang non muslim bagaimana Pak nanti? Yang non muslim ada tempat tersendiri. Ada. Kebetulan ada 2 tempat. Yang untuk Katolik di lapangan tenis, yang untuk Kristen memang ada ruangan agama Kristen, Bu. Yang Hindu di perpustakaan. Mereka juga ada intak setiap pagi. Gitu ya. Kalau di jenengan gimana Bu? Kan saya nggak usah cari ke Thailand. SMP 30 mulai hari pertama seminggu pertama saya masuk, setiap pagi saya sampaikan kemarin ke asesor, kegiatan kami itu berawal dari lapangan.
Itu karena itu sebetulnya best practice yang saya lakukan waktu saya di 21. Oh. Jadi saya itu dulu dari 16 Mas, setelah itu ke 21, 20. Kemudian di SMP 30. hanya yang baik-baik yang dulu saya bawa. Itu memang sudah setiap hari. Jadi setiap hari dimulai dari lapangan Semua agama gitu, gitu? semua agama Oke. kecuali hari Rabu. Kalau hari Rabu karena itu judulnya adalah Rabu religi, maka kami yang Muslim tidak di lapangan tapi langsung sholat duha berjamaah. Kemudian ada kultum dari salah satu siswa. Oke. Nah, yang Kristen Katolik jadi satu tempat di atas, yang Hindu di ruangan Hindu. Sebetulnya jenengan kalau mau ke moderasi tinggal menyiapkan tempatnya yang representatif. Jadi gitu. Jadi kalau saya Rabu religi, kalau yang Katolik Kristen mereka pakai brand Rabu rohani, yang Hindu Rabu puja bakti. Jadi dalam waktu yang bersamaan kita mengadakan. Tapi kalau untuk yang intak di hari Selasa, Kamis dan Jumat, karena nanti kan tergantung pada pembiasaan apa yang dilakukan. Jadi itu pasti anak-anak non sewu Mas Heri. Jadi mereka akan itu memang dipimpin rohis. Anak-anak akan menyampaikan bahwa kita akan memulai kegiatan hari ini dengan intak. Kemudian mereka akan menyatakan seperti Pak Dedi tadi, mohon izin berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mohon izin yang Muslim kami pandu. Itu untuk hari Selasa, Kamis, Jumat. Tapi kalau hari Rabu sudah di ruangannya masing-masing dengan pembimbingnya masing-masing. Khusus satu hari gitu. Yang dengan pembimbing yang hari Rabu. Karena yang religi Rabu. Kalau Senin kan kebangsaan upacara. Hari Selasa itu senam sehat dan sarapan pagi bersama. Kemudian Rabu tadi religi, Kamis itu literasi, Jumat adiwiyata. Jadi nggak usah jauh-jauh kayak itu SMP 21 tahun 2015. Tapi memang nggak ada. Kalau itu mungkin tadi yang saya kan di situ ada patung. Kan gitu ya. Kalau kita kan lebih ikonik gitu. Ada ikoniknya. Kalau kami ya lapangan. Tapi tetap bawa alas loh Mas. Tetap siapkan alas. Jadi kesucian juga tetap kita jaga. Saya juga tertarik ini. Jadi tentu saja ketika membangun kebiasaan ataupun membangun kultur kalau di SMP 30 ini dari support dari lingkungan terutama orang tua itu seperti apa Bu? Mungkin ada pengalaman unik gitu. Kalau kami gini Mas, jujur ketika saya masuk ke 30 itu, nah itu ada yang Bapak dari Tebo itu ya akan tahu. Mulyarejo itu adalah dikatakan kota tapi budayanya masih desa nggih. Karena itu kan pemekaran toh. Pemekaran kota. Nggih. Jadi secara budaya desa. Meskipun ya walaupun posisinya di kota. Itu kan perbatasan nggih. Dengan kabupaten. Dulu ikut wakil kan. Jadi itu pemekaran. Ngoten. Kita. Makanya di situ saya begitu saya masuk, wah unik ini. Kebetulan alhamdulillah saya disupport oleh suami yang kebetulan pemberdaya masyarakat. Makanya beliau bilang, wih mama ini keren karena tidak hanya sekedar memimpin sekolah, tapi juga harus bisa merangkul masyarakat dengan budayanya itu, gitu ya. Salah satunya Mas, contoh banyak di siswa kami itu yang sakdulur atau itu ponaannya, itu sepupunya ini. Artinya begini, ketika saya lakukan itu sesuatu yang negatif akan cepat tersebar, tapi kalau bagus juga akan cepat nularnya. Akhirnya itu yang justru saya manfaatkan. Begitu ya. Jadi insya Allah besarnya SMP 30 terkait dengan kepercayaan masyarakat itu lebih dari gedok tular tadi. Banyak karena yang budayanya itu. Yaitu saya hanya berprinsip siapapun orangnya kalau kita bisa merangkul dengan baik dengan maksimal pasti akan support. Alhamdulillah sampai di tahun ketiga support masyarakat luar biasa. Semoga akan tetap seperti itu siapapun yang memimpin. Kalau di tempat jenengan gimana Pak Guru? Iya. Ini kita punya kekuatan ini. Yang punya concern pada agama itu tidak hanya guru-guru agama. Kebetulan guru-guru banyak yang ustaz. Bisa gabung. Ada itu Ustadz Zahid Al-Hadromi itu ponaannya Ustadz Abdullah. Iya. Terus ada beberapa juga Ustadz. Jadi begini, kalau
jamaah duhur sama asar itu kami serahkan pada guru-guru non agama untuk ngimami. Berarti asetnya luar Enggak, biasa. asetnya luar biasa. Jadi guru agama ini luar cukup biasa. memantau kondisi Kondisi. yang masih tidak bisa diisi oleh guru-guru selain agama. Misalnya ngaji kita Potensi. pada hari Rabu tuh Iya. kita ngaji Safina, Ta'lim gitu. Ya juga tafsir Yasin itu gantian Bu. Pas Ramadan itu kita khataman, Iya. khataman Safina itu. Pas kapan hari pas Ramadan yang tahun lalu khataman Ta'lim begitu. Itu kita rutinkan itu. Oh, gitu. Iya. Iya. Jadi karena kita punya kekuatan, betul kok. Ini kayak wong alime. Begitu. Makanya kita manfaatkan, kita kuatkan. Iya, itu aset manusianya luar biasa itu. Ya. Iya. Begini, kalau dukungan, kalau Bu Sam ini kan jelas tadi ya dukungan dari orang tua. Kalau di sana dukungan orang tua seperti apa? Alhamdulillah. SMA 5 itu kan dekat Kampung Arab, Pak. Oh, Oke, sebelahnya itu Jagalan. Ya, ya, ya. Terus kemudian kan Kampung Arab. Iya, iya. Jadi banyak wajah-wajah Arab. Sebetulnya jujukan anak SMP 30 jujuknya juga di sini. Pak. Wajahnya saja sudah mengingatkan pada Kanjeng Nabi itu. Jadi kalau diajak untuk apa, untuk membangun kegiatan yang religius, insya Allah banyak yang support. Gitu, ya. Jadi ya itu tadi kalau kita bicara tentang support sistemnya, mungkin tentu saja dalam perjalanan itu ada ya sedikit masalah atau hal-hal yang perlu effort agak besar gitu, apa Bu yang pernah Bu Jen Kalau saya sih biasanya memang non sewu ya Mas Dokter ya, kalau bicara kita kan sekarang banyak guru-guru yang masuk Gensi gitu ya. Oh, nggak ada. Nah, ya. Sekolah kami gurunya muda-muda alhamdulillah. Oh, Oke. oke. Nah, artinya di situ kita masih harus selalu mengajak, mengingatkan begitu nggih. Ya sama dengan begini karena banyak kebetulan saya itu lama membersamai guru agama, selalu yang dianu itu kan apa? Seringkali kan guru agama harus kerja sendiri, biasanya gitu kan nggih banyak nggih. Nah, ya memang betul peran kepala sekolah sangat luar biasa. Makanya di tempat kami pun ya saya ibaratnya selalu saya tekankan bahwa kegiatan keagamaan itu adalah tanggung jawab bersama. Yang Muslim ya ikut bertanggung jawab untuk siswa yang Muslim. Kita punya guru agama kebetulan non Muslim satu, yaitu yang membimbing anak-anak yang non Muslim untuk setiap harinya. Jadi memang untuk memahamkan guru tentang kewajiban, jadi keterlibatan itu sih awalnya. Yang justru agak berat, tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu dan memang yang tidak kalah penting ibaratnya ya kita sendiri harus ada di depan kan Mas ya. Jadi kalau misalnya praktek ada kegiatan sholat dulu berjamaah, ya saya himbau semua untuk tidak ada yang diurang guru, semua ikut sholat. Nanti yang ibu-ibu biasanya ada, saya lagi tidak sholat Bu, ya berarti nunggu yang tidak sholat, karena tidak sholat juga banyak. Artinya siswa yang halangan kan banyak. Berarti jadi semua terlibat. Jadi semua. Ketika siswa misalnya melakukan kegiatan seperti misalnya seperti sholat duhur berjamaah itu berarti guru-gurunya juga. Ya, gukar bahasa saya guru, bukan hanya guru, karyawan pun harus turun. Gitu, termasuk ketika imtak. Jadi gitu. ketika imtak itu ya sudah semua berhenti dulu. Karena kita memang masih akan memulai dengan doa bersama, maka semua ada di lapangan. Berapa lama itu waktunya? Mulai jam 6.45. 6.45 jam 6.45. 6.45 kita mulai. Kalau untuk imtaknya saja 6.45 sampai jam 7 15 menit. Setelah itu akan disambung dengan kegiatan pembiasaan yang kita kasih nama pagi, pembiasaan aktif pagi aktif giat inspiratif. Jadi tiap pagi yaitu tadi pembagiannya mulai dari ada senam sehat. Makanya kemarin ketika moderasi non sewu kita juga masih belajar. Kadang bingung apa bedanya adil dengan berimbang gitu nih. Ternyata berimbang itu berarti yang kita anukan ke anak-anak ya bukan masalah agama saja, bukan hanya masalah kognisi, tapi kesehatan anak, rasa anak itu kita anu semua gitu. Terima kasih sekali diberi kesempatan, diberi motivasi untuk mengikuti, akhirnya banyak belajar. Kalau di tempat jenengan apa Pak Guru yang kira-kira ada
tantangan yang itu butuh effort agak. Nggih. Budaya sekolah itu kan perlu dibangun lama melalui kebiasaan-kebiasaan. Memang seperti yang dikatakan Sam, untuk melibatkan seluruh guru menjadi teladan itu yang butuh gitu ya? Upaya dari mulai dari kepala sekolah dan dari kita juga. Nah, kemudian untuk membiasakan siswa itu pekerjaan yang tidak mudah. Gimana Samir? Tidak mudah itu. Dikongkon kayak dipengit, kayak dikongkon. Iya. Itulah anak sekarang. Itu ya kalau yang tahu bahasa Jawa itu kalau dikongkon itu disuruh itu malah nggak dilakoni, malah dilarang. ya, seperti dilarang. Kalau dilarang malah seperti disuruh. Iya. Juga kita Pak, yang banyak. SMA juga gitu ya. Bu. Gimana contohnya gimana? Ya untuk imtak itu enggak cepat-cepat hadir di lapangan. Gitu. Untuk sholat Jumat masih ada yang ketinggalan di kelas itu. Ya kita telaten, kita susuri ke sholat tawaf dulu. Keliling sekolah dulu. Nah, kayak gitu, waduh, tawaf di sana. Ya, memang itu proses. Pembiasaan memang butuh proses panjang, nggak apa-apa. Kita semuanya harus menyadari. Kalau di tempatnya Bu Sam tadi kan untuk pembiasaan itu seluruh gukar gitu, karyawan terdekat di SMA 5 gimana? Nggih, sami. Oh, sama. Ya, semua guru karyawan itu memang diupayakan menjadi teladan. Gitu ya. Sekolah, iya. Jadi membangun kebiasaan apapun baik SRC maupun SMP itu seluruh komponen di dalam sekolah harus terlibat harus gitu. Tidak ada yang ini programnya siswa gitu. Oh, tidak. Terlibat bergerak bersama. Kolaborasi meraih prestasi. Kalau nggak bersama nggak bisa bisa. Ya, mungkin ini yang paling menjadi stressingnya mungkin kan bagaimana sih kira-kira hal yang seperti ini, praktek baik seperti ini itu bisa jadi apa ya contoh bagi sekolah lain. Kira-kira pesannya Bu Sam kepada teman-teman atau bapak ibu guru yang di luar sana itu seperti apa sih Bu? Untuk bisa membangun itu. Yang jelas jangan takut untuk bergerak dan berproses. Karena memang seringkali orang itu kan anu Mas Guntur kalau mau ikut apa-apa itu kan dipikir abote dhisik. Kalau saya insya Allah itu saya jadikan tantangan untuk saya mau belajar paling tidak dari indikator yang adanya kita kan harus ternyata yang bagus itu harus begini kita coba lengkapi tanpa kita berpikir hasil terus terang. Saya hanya bicara proses dulu, tapi saya juga selalu sadar ya, artinya katanya hasil tidak akan mengkhianati proses, begitu dan ternyata terbukti. Di SMP pun ketika saya menyampaikan bahwa SMP 30 menjadi role model sekolah, itu alhamdulillah di antara Bapak Ibu kepala sekolah sudah ada yang kemudian ayo Bu Sam praktek baiknya monggo dibagikan. Kalau kami dari SMP 30 dengan ya itu tadi mohon doanya di provinsi bisa lanjut, tapi paling tidak untuk Kota Malang kalau seandainya nanti akan melangkah kami siap untuk membersamai sehingga nanti di Kota Malang betul-betul semua sekolah akan menjadi sekolah yang punya budaya moderasi. Gitu. Jadi kami siap untuk berbagi, jangan takut dengan kesulitan. Insya Allah kami akan membersamai untuk maju bersama. Kalau dari Pak Nur gimana Pak? Iya, ini kesempatan bagus memang untuk belajar ya, untuk berproses, menambah semangat. Tahun lalu waktu SMA 5 mendapat penghargaan SRC itu kan yang di-upload itu kan cuma foto orang makan-makan bersama. Gitu ya. Makan bersama, itu guyonannya gitu. Tahun lalu kita foto orang makan-makan bersama aja sudah dapat penghargaan. Terus sekarang jadi ya bisa ditambahi dengan banyak kegiatan kan. Akhirnya itu kuncinya melibatkan banyak pihak. Ya. Manajemen sekolah itu menjadi super tim sehingga bisa membangun kerjasama dengan banyak guru dan karyawan. Dan harus mau belajar keluar juga. Iya.
Oke, baik, untuk mungkin penutupnya yang kami ingin dengar dari Busa maupun Pak Guru, kira-kira dengan adanya ini bukan lomba ya, tapi Bukan, penghargaan. bukan, pencapaian, Jadi kalau lomba itu kan beda ya, ada yang menang kalah. Tapi kalau ini penghargaan ini kan kita ingin sama-sama menuju hal yang baik ya, dan ada satu atau dua yang jadi role modelnya. Itu harapannya Busa maupun Pak Guru untuk kegiatan seperti ini kedepannya seperti apa nggak tentu? Kalau saya harapkan nanti khususnya kita bicara Kota Malang, saya harapkan semua sekolah nanti mau bergerak ke sana. Memang sekali lagi ini bukan lomba, tapi ini sebuah capaian, sehingga nanti kalau semua sekolah di Kota Malang sudah artinya religious culture-nya sudah kuat, moderasinya sudah kuat, pasti kita juga akan bisa menguatkan Kota Malang, begitu, Jadi intinya jangan takut untuk bergerak, jangan hanya tetap stuck di zona nyaman. Gitu ya. Kalau Pak Guru gimana? Iya, SRC ini sebagai faktor kuat, sebagai pendorong ya, dan motivator yang sangat kuat sekolah untuk mengembangkan nilai-nilai keagamaan di sekolahnya. Dan pengembangan nilai-nilai agama itu pasti sangat efektif untuk pembinaan karakter. Ada yang sejajar antara kekuatan nilai-nilai religius dan penguatan karakter. Kalau visi pendidikan di Indonesia adalah penguatan karakter, pasti tidak ada salahnya lewat sila pertama. Harus penguatan religius, penguatan keagamaan. Nah itu. Nah, seperti yang dikatakan Busa, seluruh sekolah seharusnya lewat jalan ini akan dalam track yang benar gitu, dalam pencapaian penguatan karakter di setiap sekolah. Jadi ada maupun tidak ada SRC yang dilembagakan kan istilahnya, kalau ini itu tetap memang harus bergerak ke sana. Iya, harus bergerak. Justru momen ini itu kan bisa menjadi acuan kita, Oh, ternyata kalau ingin sekolah yang religi katanya bagus itu hal ini yang harus kita penuhi untuk SMP yang ini. Gitu. Yang jelas ini sudah tahun kedua, tahun kedua. SMP, Artinya kan untuk kita mencari inspirasi dari sekolah lain kan sudah semakin mudah, tidak seperti yang pertama. Baik, jangan berhenti belajar. Terima kasih kepada Busa, Pak Guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Untuk pemirsa, demikian podcast tentang karisma, kabar seputar PAIS Kota Malang. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dari sekolah-sekolah, dari Bapak Ibu guru PAI terutama yang di Kota Malang, dan pemirsa pada umumnya. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berlangsung dan bisa membawa Kota Malang khususnya menjadi role model, baik itu school religious culture maupun sekolah moderasi beragama. Akhirnya saya sebagai pembawa acara terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemenangan Kota Malang super keren.